Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa kembali bersama saya Hafiz Anazli di Saburai Talk di Saburai TV. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Yasmin Marlinawati, Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran untuk membahas lebih jauh seputar dengan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Pesawaran. Untuk itu akan langsung kita sapa saja. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Auranya sangat terpancar ya Bu hari ini. Sangat bersemangat. Fit badan Bu? Harus dong, karena mau memberikan pelayanan optimal buat masyarakat ya Bu ya? Baik. Ini biar lebih akrab saya manggilnya Dokter Yasmin aja Bu ya? Boleh. Oke. Baik Dokter Yasmin, sekarang kesibukannya apa nih Bu bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah? Maksudnya kesibukan apa? Kesibukan apa nih? Maksudnya sedang lagi banyak kegiatan kah? Atau lagi santai-santai aja gitu? Ya seperti biasa ya, ngurus rumah sakit, memanage rumah sakit aja. Kalau kemarin kan memang kita 2 tahun terakhir rumah sakit sempat disibukkan pandemi, ya pasien-pasien juga lumayan. Betul. Nah itu kita cukup hektik lah rumah sakit. Kalau sekarang kan kasus hampir tidak ada, sudah kurang lebih sebulan terakhir kasus tidak ada yang dirawat lagi. Jadi ya kita hanya melayani pasien yang seperti biasa. Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang nambah ya Bu ya. Jangan dong ya Bu ya. Kalau bisa kita bisa lepas masker. Bener dong. Optimis untuk sehat ya Bu ya. Harus. Oke. Nah jadi sebenarnya apa sih Bu yang menjadi isu strategis dari penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan rujukan gini Bu, yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran? Boleh diceritakan sedikit Bu? Mungkin saya sedikit cerita ya. Rumah sakit ini kan diresmikan tahun 2013. Seiring berjalannya otomatis banyaklah isu-isu strategis yang mulai berkembang ya. Mungkin yang terakhir ini mengenai masalah pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit kita. Kemudian juga akses ke fasilitas rumah sakit, karena masih banyak kan pasien-pasien yang aksesnya mungkin sulit untuk mendapatkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Selain itu juga isu kita antara lain mengenai fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan. Nah, kita kan baru BLUD ya, rumah sakit kita akhir tahun 2021 kemarin. Otomatis kita harus mulai bisa, kalau udah BLUD kan kita harus mandiri, otomatis kita harus sudah mulai bisa berinovasi sendiri, mencari potensi-potensi, menggali potensi yang ada di rumah sakit. Kemudian isu yang terakhir adalah masalah SDM. Oke Bu. Nah tadi Ibu sempat mention tentang BLUD Bu. Mungkin masyarakat Pesawaran juga ada yang belum tahu nih perubahan ini. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit Bu, BLUD itu apa? BLUD itu kan Badan Layanan Umum Daerah ya. Artinya bahwa rumah sakit sudah diberikan kemandirian dalam pengelolaan masalah baik itu finansial maupun SDM. Kalau kemarin kan kita masih menginduk ke Dinas Kesehatan, di bawah Dinas Kesehatan. Kalau sekarang kita sudah bisa mengelola itu semua sendiri. Oke, dan ini baru di akhir tahun 2021 kemarin ya Bu ya, masih berjalan? Ya. Oke. Dan kita baru implementasinya di awal tahun 2022. Ya. Okay. Jadi masih peralihan lah, belum 100% seperti rumah sakit yang lain yang sudah lama ya. BLUD kita masih ya transisi lah. Baik Bu. Lalu untuk terkait dengan sumber daya manusia Bu, untuk gambaran umumnya sedikit untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran seperti apa Bu SDM-nya? SDM-nya kita waktu pertama saya baru masuk ya tahun 2016 itu masih kurang lebih 100 orang yang ada, 105 orang maksimal. Kemudian kalau sekarang 2022 ya sudah hampir 300 orang. Perawat dan bidan, dokter juga semua semakin bertambah, spesialisasi juga kita semakin bertambah lah. Jadi kurang lebih sekarang tenaga yang ada di rumah sakit hampir 300. Hampir 300 dan ya, terus meningkat ya Bu? 298 orang kalau nggak salah. Oke, berarti untuk SDM ini masih terus menjadi fokus juga ya Bu ya tadi? Ya, kita juga sampai sekarang seiring berjalannya waktu, jumlah pelayanan, jenis pelayanan bertambah, otomatis SDM juga kita perlu banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang tadi saya sampaikan di awal isunya salah satu SDM. Nah, dengan berkembangnya jenis pelayanan, otomatis SDM juga kita masih perlu banyak.
terutama perawat ya. Benar. Dan barusan Ibu mention nih tentang tadi pengembangan layanan. Nah, memang sebenarnya apa saja sih Bu pengembangan layanan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ini? Ya kalau kemarin kan kita hanya memberikan pelayanan spesialisasi dasar yang umum seperti spesialis anak, kemudian bedah, penyakit dalam, dan obstetrik ginekologi atau kandungan. Ya itu spesialisasinya. Kemudian kita sekarang sudah bertambah antara lain layanan untuk mata. Nah, mata ini juga masih transisi. Ya, kita masih menggali, kita punya dokter tapi alatnya yang masih belum lengkap ya. Jadi harapannya bertahap lah Bu ya. Terus. Ya. Jadi selain itu kita juga sekarang ada pelayanan hemodialisa. Itu kita lagi jajaki. Kita ada KSO, kerjasama operasional ya, di mana mereka menyediakan semua fasilitas baik itu alat, kemudian SDM kita juga dilatih oleh mereka. Nah ini lagi dalam proses untuk pelayanan HD. Waduh, ini sangat ditunggu nih Bu hasilnya nanti. Jadi masyarakat Pesawaran nggak perlu jauh-jauh lagi karena Rumah Sakit Umum Daerahnya sekarang sudah semakin lengkap nih. Jadi nggak perlu nyari jauh-jauh lagi Bu ya. Ya, dan itu juga salah satu bisa menekan angka rujukan ke kabupaten, ke kota. Apalagi tetanggaan nih Bu ya. Benar-benar. Nah, jadi bagaimana Bu rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah ini ke depannya? Rencananya ya itu tadi kita otomatis mau menambah jenis pelayanan ya, spesialisasinya tidak hanya yang dasar tadi, kemudian kita mau ke depannya mungkin dalam waktu dekat dokter saraf kita yang sekolah akan kembali ya. Kemudian pelayanan mata yang seperti tadi saya sampaikan ya, masyarakat Pesawaran insya Allah dalam waktu dekat bisa mendapatkan pemeriksaan mata. Dan kalau kita berhasil nih, kita masih menjajaki ya untuk KSO alat operasi mata, jadi nggak usah jauh-jauh lagi, nggak usah di refer lagi ya, baik ke rumah sakit yang setara kita yang sudah punya polimata maupun ke Abdul Muluk. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghandle itu semua. Salah satu pilot project dari BPJS hanya 2 rumah sakit di Provinsi Lampung.